Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Banyuwangi pada Minggu malam 4 Juli 2021 melaksanakan patroli ke tempat-tempat yang berpotensi menghadirkan kerumunan. Patroli gabungan pelaksanaan PPKM Darurat Kabupaten Banyuwangi ini menyasar pusat kuliner dan hiburan malam di wilayah tersebut. Pemirsa, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Banyuwangi pada Minggu malam 4 Juli 2021 melaksanakan patroli ke tempat-tempat berpotensi menghadirkan kerumunan. Patroli gabungan pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Banyuwangi ini menyasar pusat kuliner dan hiburan malam di wilayah tersebut. Salah satu kunjungan patroli PPKM Darurat ini yakni pusat kuliner Siput Mandar Fish Market. Pada pelaksanaan patroli tersebut, Satgas COVID-19 menemui banyak warga yang tidak mengenakan protokol kesehatan serta abai akan peraturan PPKM Darurat. Dengan ini tim Satgas pun membubarkan warga yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain membubarkan, tim Satgas juga memberikan himbauan kepada para pemilik warung agar tidak menerima makan di tempat sehingga pengunjung hanya bisa take away saja. Perlu diketahui sebelumnya PPKM Darurat ini diterapkan per tanggal 3 Juli 2021 di seluruh wilayah Jawa Bali. Hal ini diterapkan lantaran kasus pandemi COVID-19 di tanah air semakin meluas. Sementara itu Kapolsek Banyuwangi Kota AKP Kusmin mengatakan bahwasanya dengan adanya peraturan PPKM Darurat ini dengan mengacu pada surat edaran dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 poin ketiga huruf D yang menjelaskan swalayan atau toko modern dan warung makan tidak beroperasi dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara kita masih mengingatkan dan sosialisasi terus, mengingatkan mereka untuk patuh terhadap protokol kesehatan atau PPKM Darurat yang kita berlakukan. Oleh karena itu, nanti minggu atau hari-hari berikutnya akan kita tindak, akan tegas sesuai dengan kesalahannya. Jadi sementara hari ketiga ini atau hari kedua ini kita masih ingatkan dan kita sosialisasi dan edukasi terus agar mereka tetap sadar membantu kita untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi khususnya. Sanksinya yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku lah. Nanti kita akan sampaikan kepada para pelaku usaha, kalau mereka masih bandel ya kita tutup atau kita segel dagangannya atau tokonya kalau masih bandel. Dalam hal ini AKP Kusmin juga menambahkan, pada pelaksanaan patroli kali ini pihaknya hanya memberikan teguran maupun himbauan terhadap para pelanggar PPKM Darurat. Meski demikian, apabila hal ini masih terus terjadi, pihak Satgas akan memberikan sanksi terhadap para pelanggar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Peraturan ini membatasi kegiatan berbagai sektor, termasuk perjalanan dengan kereta api. Aturan perjalanan ini berlaku bagi kereta api jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pemirsa, PPKM Darurat yang mulai dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 membuat perjalanan kereta api mulai diperketat. Kali ini calon penumpang kereta api selain wajib memiliki surat bebas COVID-19, juga diharuskan memiliki sertifikat vaksin minimal tahap pertama untuk bisa bepergian menggunakan transportasi tersebut. Merujuk pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 43 tahun 2021 mengenai perjalanan darat di masa pandemi, pihak Daop 9 Jember saat ini tidak memberlakukan tes Genus dalam syarat perjalanannya. Namun pihak Daop 9 Jember wilayah Banyuwangi
saat ini telah menyediakan layanan tes rapid antigen di beberapa stasiun di Banyuwangi, diantaranya Stasiun Ketapang, Stasiun Banyuwangi Kota, Stasiun Rogojampi, Stasiun Style, dan beberapa stasiun lainnya. Bro Rizal selaku Vice Presiden Daob 9 Jember mengungkapkan, pihaknya mendukung atas peraturan baru tersebut dan telah melakukan sosialisasi kepada calon penumpang KAI melalui website resmi kereta api. Rizal juga menambahkan, karena PPKM darurat ini, beberapa kereta lokal ada yang tidak beroperasi, seperti KA Pandanwangi dengan rute Banyuwangi Jember dan KA Ranggajati rute Jember Cirebon. Apa yang sudah diputuskan pemerintah bahwa PPKM darurat sudah diberlakukan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ya. Tentunya kereta api khususnya Daob 9 Jember mendukung sepenuhnya untuk hal tersebut, sehingga dalam rangka mendukung dan ikut mensukseskan upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kereta api khususnya di wilayah Daob 9 Jember untuk para penumpang kereta api, sesuai dengan SE 42 dari Kementerian Perhubungan yang sudah diterbitkan tadi malam, ada beberapa perubahan aturan atau syarat naik kereta api yang diantaranya adalah dengan melampirkan bukti sudah dilakukan vaksin untuk penumpang yang akan naik. Kemudian untuk sementara ginos tidak diberlakukan, sehingga untuk penumpang harus dengan rapid test antigen atau PCR yang tentunya dengan hasil negatif. Ada yang dibatalkan, yaitu KA lokal, KA Pandanwangi. Mengingat untuk KA lokal selama ini tidak diberlakukan rapid test ataupun ginos. Untuk sementara ini di masa PPKM dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli, KA Pandanwangi kami batalkan. Kemudian pembatalan KA komersil yang lain adalah KA Ranggajati relasi Jember Cirebon yang juga kami batalkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebuah gudang distributor produk bayi di Banyuwangi, Jawa Timur Minggu malam 4 Juli 2021 ludes terbakar akibat kelalaian penjaga gudang saat membakar sampah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, sebuah gudang distributor produk bayi di Banyuwangi, Jawa Timur ludes terbakar akibat kelalaian penjaga gudang saat membakar sampah. 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, peristiwa yang berlokasi di pemukiman padat penduduk tersebut mengundang perhatian warga untuk turut serta membantu memadamkan api. Sebuah gudang penyimpanan produk bayi yang berlokasi di pemukiman padat penduduk di Desa Kabat, Kecamatan Kabat, ludes terbakar api. Penyebab kebakaran karena kelalaian penjaga gudang yang membakar sampah di sekitaran gudang. Kencangnya angin mengakibatkan api merembet ke bahan mudah terbakar lainnya hingga menghanguskan seluruh isi gudang. Api bisa dipadamkan selama 2 jam setelah 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan dibantu warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengakuan dari pihak penyewa aset desa adalah Mas Wawan, biasa panggil. Beliau ini sistemnya adalah kontrak di pemerintahan aset desa. Dipergunakan dalam perjanjiannya adalah untuk sewa gudang besi tua. Tapi dalam hari ini kenyataannya saya juga kaget. Dipakai untuk penampungan pempes bayi. Keterkaitan dengan kebakaran ini tadi, menurut berdasarkan pengakuan beliau juga, pada kurang lebih pukul 9 dia bakar-bakar di depan rumah, di depan gudangnya pas itu. Kemudian beliau tinggal ke tetangganya sejenak, dan mungkin atas kelengahan beliau langsung kaget atau kena angin tak apa ya itulah. Tapi alhamdulillah dalam ini tidak ada
orang korban yang ada di dalamnya tidak ada. Dan bukan dari korsleting listrik, sebab listrik tidak masuk ini ya, jadi tidak masuk. Itu Warga saudaranya, Mas Ipung ya. Mas Ipung. Terus sampai datang pemadam kebakaran tadi? Ya, terus kita berbajibaku saling mencari kontak, siapa yang cepat menghubungi damkar. Alhamdulillah semuanya saling menghubungi. Kemudian dari teman-teman sini, teman-teman anggota juga menghubungi juga. Alhamdulillah cepat damkarnya datang 3 unit dan alhamdulillah sekarang sudah padam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.